Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya awali videonya di Jalan Jembaraya ini ya, dekat distributor Sosro, Jatiwangi, Jawa Barat. Kesempatan kali ini saya mau beli spion nih teman-teman, karena udah patah semua, ini keduanya patah. Makanya di video vlog sebelumnya saya nggak gunain atau nggak memakai spion, yaitu karena udah patah semua gitu. Jadi ya buat apa dipakai juga, nggak layak gitu kan. Dan baru ada kesempatan hari ini saya beli. Oke teman-teman, sambil saya riding saya akan membahas tentang open filter pada motor injeksi ya, khususnya buat motor Vixion nih. Ini tentang pengalaman saya, berbagi pengalaman aja, sharing gitu kan teman-teman, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Jadi saya bikin vlognya. Kebetulan juga kemarin ada yang nyuruh saya ya ngomen gitu kan di video sebelumnya. Katanya, "Bang, bikin video dong tentang pembahasan open filter yang ada pada mesin injeksi. Gimana dong Bang, apa open filter itu aman buat dipakai sehari-hari atau gimana gitu atau enggak?" Oke teman-teman, di sini saya akan membahas ya tentang open filter pada motor injeksi, khususnya pada Vixion ini ya. Pertama yang saya akan bahas yaitu untuk filternya sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran di luar yang masuk ke ruang bakar, teman-teman. Itu fungsinya. Dan untuk apakah aman dipakai untuk sehari-hari, ini saya jelasin. Untuk aman atau tidaknya ini ada dampak positif dan negatifnya nih teman-teman ya, dan harus disimak sampai selesai. Yang pertama saya akan bahas dari segi dampak positifnya dulu nih teman-teman. Jadi dari dampak positifnya tersebut ada dua dampak, yaitu satu, suara motor kita akan terdengar lebih gahar daripada suara aslinya gitu. Itu poin pertama untuk dampak positif. Dan yang kedua, tenaga motor kita akan lebih responsif nih teman-teman ya. Kenapa Bang semakin responsif ya? Karena banyaknya udara yang masuk ke throttle body motor kita. Nah itu teman-teman untuk dampak positifnya ya. Dan ada kelemahannya juga nih teman-teman ya dari open filter ini. Dan kelemahannya itu nanti saya akan bahas di dampak negatif. Wow, ternyata ini ramai juga ya. Nah itu untuk dampak positifnya teman-teman ya. Dan untuk dampak negatifnya ini cukup lumayan agak banyak nih ketimbang dampak positifnya. Makanya kalau mau open filter harus dipikir matang-matang. Yang pertama, throttle body motor kita akan lebih cepat kotor. Itu disebabkan karena tidak adanya saringan yang menyaring udara atau kotoran di luar yang masuk ke throttle body, kemudian masuk ruang bakar, terus dilanjutkan masuk ke dinding silinder. Itu teman-teman. Yang kedua itu, ini pas musim penghujan ya teman-teman ya. Saya tidak menyarankan teman-teman yang open filter pada mesin injeksi, tidak disarankan menurut saya dipakai untuk sehari-hari ataupun bekerja, apalagi ngelewatin jalan-jalan yang tergenang air, banjir, itu sangat saya tidak sarankan. Kenapa? Karena yang ditakutkan kotornya itu atau airnya itu masuk ke throttle body ya, sehingga akan merusak ataupun membuat bobrok mesin motor kita gitu kan. Yang ketiga, ditarikan atas tenaga kita akan terasa ngepos ya, kayak yang nahan aja gitu ya. Mungkin itu karena banyaknya udara yang masuk kali ya. Yang keempat, bahan bakar cepat boros. Mungkin itu aja teman-teman dampak positif dan negatifnya dari open filter
pada injeksi menurut versi saya setelah saya pernah buka filter udara pada motor injeksi dari saya, itu pada motor Vision ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin gitu kan, dampak positif sama negatifnya boleh tinggal kolom komentar gitu. Nah kalau teman-teman ada ini yang pengen coba open filter pada motor injeksi kalian, itu sih sah-sah aja ya, wajar-wajar aja gitu, yang merugikan selama caranya itu benar, selama motor kalian itu performanya terjaga. Dan di waktu itu ya, di saat saya open filter pada motor ini, itu sih baik-baik aja gitu kan, motor awet gitu kan, bahan bakar awet. Hanya saja saya lebih menyukai produk pabrikan teman-teman, jadi di oriin lagi. Nah kalau teman-teman pengen tahu tips and trick open filter dengan baik, ini saya kasih tipsnya teman-teman. Jadi tipsnya itu, satu, teman-teman harus rajin-rajin membersihkan throttle body pada motor kalian. Apa sih bang yang dinamakan throttle body itu? Jadi throttle body itu adalah komponen yang berada pada mesin motor yang berfungsi untuk membantu asupan udara yang masuk ke ruang bakar, gitu kurang lebihnya teman-teman. Dan ini bentuknya ya dari throttle body itu. Yang kedua, teman-teman juga harus rajin-rajin mengganti olinya setiap 1.500 per kilometer ya, atau setara dengan waktu 1-2 bulan lah harus diganti, minimalnya 1-2 bulan kalau open filter. Untuk yang ketiga, teman-teman harus mengecek atau servis injektor. Ini enggak mahal tuh teman-teman, murah, dan waktunya itu enggak seperti ganti oli. Ini mah kalau servis injektor mah lumayan agak lama, sekitar 6 bulan sekali ya, atau setahun 2 kali lah. Jadi enggak terlalu ribet, enggak terlalu mahal juga. Nah untuk yang keempat, teman-teman kalau mau ngeganti filter udara, pastikan yang modelnya moncong gitu ya, dan bahannya itu bahan dari stainless, agar teman-teman bisa mencucinya, membersihkannya, dan bisa dipakai juga. Jangan pakai bahan dari kertas ya, karena kan kalau dari bahan kertas cuma sekali pakai. Jadi kalau yang kertas mah ganti buang kan, olok juga olok kan boros juga gitu kan. Mending yang dari bahan stainless aja lah kalau gua saranin. Nah yang kelima nih, yang terakhir, teman-teman setting lah CO nya ya, ataupun setting juga bahan bakarnya. Cari yang pas gitu kan, biar enggak boros bahan bakarnya. Kalau udah pas ya udah gitu. Oke, mungkin dari saya sih tentang penjelasan open filter pada motor injeksi sih cuman segitu doang ya, yang saya rasain waktu dulu. Awet-awet aja sih. Jadi ya mungkin sampai di situ aja dulu teman-teman ya videonya tentang pembahasan open filter. Sehubungan sekarang tempat atau tokonya udah dekat juga, jadi ya saya akhiri dengan tetap berhati-hati di jalan, jangan ugal-ugalan, tetap hormati pengguna jalan lainnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video putaran otomotif bersama Abdi Yuba selanjutnya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu. Saya akhiri dengan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.